Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh. Kau jadi obat baginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi yang kita rayakan bersama pada sore hari ini dalam rangka merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, atau juga yang sering kita dengar sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Lilin Advent ada 4 yang ditaruh dalam bentuk lingkaran, dan salah satunya pada minggu ketiga ada lilin yang warnanya merah muda atau pink dinyalakan sebagai atau menandakan, menyimbolkan sukacita. Apa yang membuatnya bersukacita? Karena semakin jelas dan semakin dekatlah kedatangan Sang Penyelamat kita. Apa yang kita harapkan dalam perjalanan hidup kita sungguh semakin dekat nampak di depan mata kita. Karena itulah lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk sungguh-sungguh bersukacita, bergembira, oleh karena Sang Penyelamat semakin dekat, dan karenanya pula kita diajak untuk sungguh mau bersabar dan setia menantikan kedatangannya. Pada perayaan kudus kita ini, kita juga bawa dalam syukur kita bersama dengan anak kekasih Benita Aurelia Lairan yang merayakan ulang tahunnya ke-13. Kita juga bawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi Ibu Imelda Tanauta yang telah dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkaulah penyembuh jiwa raga yang dirindukan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga pembawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Maka dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Maka kami mohon bantulah kami mengatasi kelemahan kami, dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah
menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau dalam kata pembukaan saya katakan minggu ketiga adalah Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, dan seolah-olah kontras dengan masa yang kita jalani, masa Advent, masa penantian. Tetapi kalau kita simak secara lebih mendalam melalui sabda yang kita dengarkan tadi, maka sesungguhnya alasan mengapa minggu ketiga itu menjadi Minggu Sukacita, Minggu Gaudete, menjadi jelas. Apa yang membuat kita harusnya bersukacita? Karena apa yang kita nanti-nantikan atau siapa yang kita nanti-nantikan sudah semakin dekat kedatangannya, dan secara pasti ia akan datang. Dan Yesus sendiri dalam kalimat terakhir dalam bacaan Injil yang kita dengarkan
bahwa yang kita nantikan itu bukan sekedar nabi saja, tetapi dikatakan oleh Yesus bahwa lebih dari itu. Kalau Yohanes dikatakan oleh Yesus sebagai seorang yang dilahirkan oleh perempuan dan tidak ada seorang pun yang dikatakan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang kita nantikan itu pasti lebih besar dari itu. Karena Yesus mengatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Lebih besar daripada Yohanes. Dan yang kita nantikan adalah siapa? Ownernya surga kan? Kalau teman-teman kita di seberang sana itu banyak mengobrol surga seolah-olah sebagai pemilik surga, siapa yang boleh masuk surga, siapa yang tidak boleh masuk surga. Nah, kalau kita justru menantikan siapa yang pemilik surga sesungguhnya, ialah Kristus. Dan itulah sebabnya kalau kita secara memastikan diri bahwa kita menantikan dia sang pemilik kerajaan surga itu, dan penantian kita itu ternyata bersambut dengan semakin dekatnya kedatangannya itu, bukankah bahwa kita mestinya bersukacita, bergembira? Kalau digambarkan dalam bacaan kedua tadi dari surat Rasul Yakobus, bagaimana Rasul Yakobus mengajak untuk senantiasa meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat, dan membandingkannya dengan suatu pengalaman kehidupan para petani yang menantikan hasilnya, hasil jeripaya mereka. Ya, saya terlahir di lingkungan keluarga petani. Dari belum sekolah sudah terbiasa turun di sawah, entah hanya sebagai sekedar main-main atau kemudian sudah mulai besar bisa pikul benih padi itu dibawa ke sawah di mana tempat akan ditanam. Semakin besar mulai bisa tanam padi, dan ketika sudah umur SMP sudah bisa juga ikut turut mencangkul, mempersiapkan agar sawah itu bisa ditanami. Nah, saya mengerti betul bagaimana seorang petani itu dari sejak awal jeripayanya mengolah sawahnya dan menanam padi di situ, bibit padi, dan bagaimana dalam segala pengharapannya akan hasil nantinya. Kalau padi dulu itu 6 bulan baru orang panen. Ya. Kalau sekarang bisa 3 bulan sudah bisa panen. Tapi yang dulu 6 bulan bisa panen. Bagaimana dalam bulan-bulan itu menantikan hasil yang tentu saja penuh harapan, semoga hasilnya baik. Semoga dalam perjalanan tumbuhnya padi itu tidak ada tikus makan. Ketika sudah mulai berbuah tidak ada burung pipit yang makan dan seterusnya. Dalam segala kecemasan tetapi penuh dengan pengharapan. Menantikan hasil dari panen itu. Dan ketika mulai muncul tumbuh buah, pengharapan itu semakin menjadi jelas dan terteguhkan. Para petani akan semakin penuh dengan pengharapan bahwa akan ada hasil.
tetapi ternyata tidak menjamin bahwa hasilnya akan maksimal tanpa adanya suatu usaha yang maksimal pula mendukung harapan yang besar itu. Dan itulah dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, supaya tentu kita sampai pada suatu pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan. Tetapi dalam suatu keyakinan itu kita tidak dapat berpangku tangan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan, tetapi mesti ada usaha kita membarengi, mendukung usaha kita mengharapkan penyelamatan itu agar kita sungguh terselamatkan. Dan usaha-usaha untuk sampai ke sana dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kita mesti bersabar. Pertama. Tetapi bersabar bukan dalam arti bahwa kita pasif. Kita berdiam saja, pada akhirnya waktunya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tidak. Tetapi dalam bersabar itu dibarengi dengan usaha kita. Kita mesti aktif berusaha di hadapan Allah. Ya, kalau dibandingkan dengan pekerjaan para petani, maka ketika mulai tumbuh pengharapan itu, kita mesti tetap jaga. Jangan sampai diganggu burung, jangan sampai diganggu oleh tikus. Nah, demikian juga dalam pengharapan iman kita, bahwa Tuhan akan segera datang. Kedatangan Sang Penyelamat kita, penyelamatan kita semakin dekat. Pengharapan yang besar ini mesti kita jaga. Bagaimana kita caranya menjaga pengharapan itu? Adalah tentu saja tetap menjaga hidup iman kita, apakah sejalan dengan Tuhan atau tidak. Dan kalau tidak sejalan karena kesalahan, karena dosa kita, ya Kak, biasa digambarkan di negara kita itu kalau orang-orang korupsi lalu ada tikus gigit uang kan. Ya mungkin saja kita demikian. Tetapi ketika berhadapan dengan itu, tentu Tuhan tidak membiarkan kita untuk hancur karena itu, tetapi Tuhan justru memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap memelihara pengharapan yang besar itu dengan pertobatan-pertobatan kita. Maka sebenarnya dalam gereja kita sudah diatur sedemikian rupa dan dibawa dalam hukum gereja bahwa, atau perintah gereja, bahwa seorang Katolik itu sekurang-kurangnya mengaku dosa berapa kali? Berapa kali dalam setahun? Masih ada yang ingat? Gereja memberikan sekurang-kurangnya sekali setahun, tetapi dalam masa perjalanan liturgi kita ada 2 masa di mana menjadi masa tobat kita. Masa Advent dan kemudian masa Prapaskah. Dan di sanalah kesempatan di mana kita diberi waktu untuk sungguh menyadari apakah persiapan pengharapan saya yang besar untuk kedatangan Tuhan ini memang sudah sepadan dengan Dia yang begitu besar yang akan datang menyelamatkan saya. Ataukah saya dengan segala kelemahan kekurangan saya yang terpuruk karena dosa ini, saya tetap membiarkannya. Nah, tentu saja yang diharapkan adalah bagaimana kita berusaha untuk membuat diri kita sungguh layak dan sepadan dengan kehadiran penyelamatan Sang Penyelamat kita. Jangan membiarkan diri kita penuh dengan noda, sembari Tuhan sendiri yang penuh dengan belas kasih mau datang menyelamatkan kita. Adalah tanggung jawab kita, adalah tugas kita, adalah usaha iman kita dalam pengharapan yang besar itu, adalah sungguh melayak pantaskan diri kita menerima penyelamatan Allah itu.
Itulah yang menjadi tugas kita. Nah, suatu sukacita yang besar bahwa kedatangan Allah yang semakin dekat itu, yang semakin nyata di depan mata kita, mari dengan penuh sukacita kita sambut itu sembari membersihkan hidup iman kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda-sabda yang kita dengarkan, yang kita renungkan bersama ini, memberikan kita dan meneguhkan pengharapan kita untuk sungguh terus berusaha membersihkan hidup kita, diri kita, melayak pantaskan diri kita di hadapan Allah, agar kita dengan penuh sukacita nanti lewat Ekaristi perayaan Natal menyambut kedatangannya, dan sembari tetap dengan segala kesabaran kita akan karya penyelamatan Allah yang akan datang itu, terus berusaha mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk kedatangan penyelamat kita pada kedatangan kedua untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sejenak kita resapkan sabda Allah dalam hati kita masing-masing dan mencoba memberinya tempat agar sungguh dapat hidup di dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam masa penuh harapan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga Ia hidup dan tampak di antara kita. Marilah berdoa kepadanya, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja benar-benar menjadi persekutuan dalam Kristus, serta tanda harapan dan kegembiraan bagi dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi para kepala negara, baik Kristiani maupun bukan Kristiani, ya Tuhan, semoga para kepala negara bekerja dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian dan keadilan sosial, serta demi perbaikan nasib para miskin di negara mereka masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi kaum miskin dan sengsara, ya Tuhan, semoga hati kaum miskin dan sengsara tidak menjadi pahit bila kemerdekaan dan martabat mereka tidak segera mendapat pengakuan dan penghargaan. Semoga mereka tetap percaya akan kemampuan manusia untuk mencintai dan akan keadilan serta kasih sayang Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan,
datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi mereka yang kesepian dan tidak mempunyai lagi orang yang dapat diharapkan, ya Tuhan, semoga selalu ada orang yang memberi harapan dan kegembiraan kepada sesama yang sendirian, dan semoga mereka yang telah melibatkan diri untuk memperbaiki nasib sesama tidak pernah putus asa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami belajar mengakui dan menyambut Tuhan sendiri serta melayaninya dalam sesama kami, khususnya dalam para kecil miskin, para lemah yang tidak punya perlawanan, dan mereka yang sedih dan menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Benita Aurelia Lairan yang merayakan ulang tahunnya ke-13. Tuhan Bapa yang Maha Baik, sungguh kegembiraan dan sukacita boleh dialami oleh hamba-Mu anak kekasih Benita Aurelia Lairan atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam seluruh perjalanan hidupnya hingga pada usianya yang ke-13. Engkau telah menanamkan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Semoga semuanya itu pula menuntun dia untuk bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan dengannya ia semakin teguh di dalam iman kepadamu dan memberi semangat baginya untuk menjalani kehidupan duniawi ini di dalam segala cita-cita hidupnya. Berikanlah dia senantiasa kekuatan dan kesehatan, dan berkati pula keluarganya, orang tua, dan sanaknya. Semoga mereka juga senantiasa dengan kasih-Mu mendampingi dan menuntut anak ini dalam seluruh perjuangan hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Juga kita bawa dalam doa kita untuk memohon rahmat keselamatan Allah bagi Ibu Imelda Tanauta. Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengharapkan penyelamatan bagi semua umat-Mu. Maka kami mohon kiranya hamba-Mu yang telah Engkau panggil 10 tahun lalu ini, kiranya Engkau bersihkan dari segala salah dosanya dan kelemahan-kelemahan semasa hidupnya di dunia ini, dan Kau layak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, kiranya Engkau tuntun pula dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka pula semakin diteguhkan dalam iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, jadilah kegembiraan dan harapan kami. Bangkitkanlah kami bila kami jatuh, dan tinggallah dekat dengan kami umat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persembahan, puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur ya Bapa
kita siapkan kudus puji syukur 389. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, setidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 434. Santapan pasiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Kau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Puji syukur nomor 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami sungguh diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam pesiarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Bantu dan tuntun kami
di dalam seluruh usaha-usaha tobat kami, dalam rangka mewujud nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami sungguh dapat menerimanya dengan penuh sukacita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian gereja. Pengumuman gereja tanggal 10 Desember 2022. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2022, Rp21.626.000. Kolekte pembangunan Rp13.907.000. Kolekte Jumat pertama tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp1.143.000. Aksi Advent kedua sebesar Rp11.303.000 dengan amplop sebanyak 193 lembar. Yang kedua, akan diadakan pertemuan bagi lansia hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Rapat WKRI diadakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 4:30 sore di Aula lantai 1. Yang keempat, akan diadakan pembagian sembako di masa Natal kepada warga yang kurang mampu. Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako ke gereja. Berikut adalah jadwal perayaan Natal 2022. Misa malam Natal, Sabtu 24 Desember 2022. Misa pertama jam 6 sore. Misa kedua jam 9 malam. Misa Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2022. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 10 pagi, misa ketiga jam 5 sore. Untuk pengumuman selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman atau di Jalan Lamputang. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pelayanan pada perayaan kudus kita ini, dan juga kepada segenap umat yang hadir bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus ini. Kami ucapkan terima kasih kehadiran dan partisipasi kita dalam perayaan kudus ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Sebagai lagu penutup puji syukur 448. Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
semua.